Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta yayal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Di dalam suatu riwayat terkisahlah seorang yang anti Tuhan yang bernama Dahri. Dahri ini tidak percaya adanya Tuhan. Jadi pada waktu itu ulama-ulama besar pun ditantangnya berdebat, kalah dengan Dahri. Jadi terkisahlah ada seorang guru besar yang bernama Syekh Habban. Jadi Syekh Habban ini pada pagi hari termenung, lalu didatangi oleh murid beliau yang bernama si Hanafi yang belasan tahun masa kecilnya. Jadi ujar Hanafi, "Assalamualaikum wahai guru." "Waalaikumsalam." "Kenapa pian jadi tak unget, pian termenung? Apa gerangan yang pian pikirkan?" Jadi ujar Syekh Muhammad Habban, ujar beliau, "Wahai anakku Hanafi, aku jadi termenung karena teringat mimpiku malam tadi." "Apa mimpi pian?" "Mimpiku malam tadi bahwa aku bermimpi sebuah pohon besar, lalu hendak ditumbangkan seekor musang, lalu kemudian datanglah seekor ular kecil yang menggigit daripada musang itu, dan musang itu mati." Nah, jadi ujar guru tadi, "Apa gerangan mimpiku?" Jadi ujar si Hanafi yang belasan tahun tadi, "Wahai seorang guru, itu menurut ulun tafsir mimpi pian bahwa pohon yang besar itu adalah pian diumpamakan, sedangkan musang itu ada si Dahri, nah dari anti Tuhan, sedangkan ular yang kecil itu ulun wahai guru." Jadi termenung gurunya, dasar ujar juga sini. Nah, jadi kan guru ini ditantang oleh si Dahri untuk berdebat, berdebat masalah ketuhanan, karena si Dahri tadi kada percaya adanya Tuhan. Jadi ujar gurunya, "Wahai Hanafi, ikam ajalah mewakili aku, karena di kota, di kerajaan diadakan perdebatan antara Dahri dengan aku, tapi ikam jangan mewakili." Nah, lalu kemudian gurunya ini menulis surat kepada seorang raja bahwa aku tidak bisa datang dan berhadir, hanya anakku yang datang. Murid Syekh itu Hanafi. Lalu ditentukan pada harinya perdebatan. Lalu kemudian si Dahri itu mungkin tak dahulu sudah sampai di kerajaan. Lalu kemudian datang si Hanafi. Datang si Hanafi, melihat si Dahri lawan Hanafi. Ujar si Dahri tadi, "Wahai raja, aku tidak terima bahwa musuhku ini nak ini ke orangnya, bahwa musuhku ini anak ingusan, kekanakan belasan tahun, mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Saya tidak terima wahai raja, karena musuhku ini kekanakan anak ingusan."
Jadi ujar Hanafi, wahai raja, saya pun tidak terima juga, karena musuh ini orang tua kada bakal. Orang tua kada bakal. Lalu habang muhasidah ini tadi, ujar dari, wahai raja, ini menghina, ini melecehkan aku. Nah, jadi ujar Hanafi ini tidak melecehkan. Kalau keberatan raja, saya katakan tidak berakal. Kawalah raja menunjukkan bagaimana bentuknya akal, bagaimana warnanya akal. Antar pancing dari sudah. Jadi ujar dari, tak ada kawaji sih aku orang lebih itu dari. Ada kawaji aja dari akal kayak mana? Jika hendak mencari Tuhan, hendak minta bukti akan adanya Tuhan, sedangkan akal aja kamu hendak membuktikan kayak apa warna dan bentuknya akal. Nah, kalah si Dahri. Nah, jadi ujar Dahri, oke, kalah mengaku 1-0. Sekarang aku kalah wahai Hanafi. Tapi aku bertanya lagi. Sekarang aku bertanya, artinya itu apa gawian Tuhan? Kan Dahri itu asalkan di kerajaan di kursi emas, Hanafi ini di bawah. Nah, jadi wahai raja, karena aku menang, aku meminta bahwa si Dahri turunkan dari kursi ke bawah dan naikkan ke kursi. Oke, jadi raja, karena menang si Hanafi ini tadi kan 1-0. Jadi si Dahri turun dari kursi keemasan, si Hanafi naik mulai bawah ke kursi. Nah, jadi ujar Hanafi, wahai Dahri, kemandak tahulah gawian Tuhan. Jadi gawian Tuhan yang sekarang adalah menaikkan aku mulai dari bawah naik ke kursi raja duduk, dan menurunkan ikam wahai dari kursi raja turun ke bawah. Nah, lalu ujar si Dahri sarik, ujar Dahri, ini yang menurunkan aku ke bawah, menaikkan ikam ke kursi ini adalah raja. Nah, tapi ujar si Hanafi, wahai raja, dengan penuh hormat saya bertanya, siapakah yang menggerakkan hati raja menaikkan saya ke kursi dan menurunkan si Dahri dari kursi ke bawah? Dengan lantang si raja menjawab, Allahu Rabbi. Jadi nama menurunkan itu ya memang Allah, memang raja, tapi atas perintah Allah. Nah, jadi kalah si Dahri. Akhirnya si Dahri tadi lalu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, jadi pada hakikatnya yang namanya gawian Tuhan itu, ini gawian secara hakikatnya. Mun Tuhan ampi bagawi innalillah. Gawian Tuhan tuh fi'il af'al kelakuan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa turun naik napas ini siapa. Bukan sembarang napas, bukan hinak sembarang hinak. Itulah kenyataan jati diri Allah Ta'ala. Itulah gawian daripada Allah Ta'ala. Berzikirnya tiap waktu nah, Hu Allah, Hu Allah. Berimbai tangan, berjalan betis, mendengar telinga, melihat mata, karena Hu Allah. Ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini kepada ikam. Lihat ikam lihatku, dengar ikam dengarku, jalan ikam jalanku. Adanya ikam itu kenyataan wujudku. Dalil adanya Allah, dalil wujud sebiji itu adalah manusia sebijian. Mulai ujung rambut sampai ke ujung betis, inilah yang dinamakan kejahiran Allah. Wallahu zahiru, wallahu batinu. Jadi di situ lalu dari tadi masuk Islam. Pada anti Tuhan. Banyak kadang-kala mengalahkan Dahri. Nah, jadi akhirnya bahkan si Haban guru besar pun tahu kan. Jadi kan istilahnya itu lalu si Hanafi yang belasan tahun itu yang memecahkan rekor. Kan jadi luar biasa. Sayyidina Ali itu bang umur kurang lebih 7 tahun 8 tahun sudah marifat kepada Allah Ta'ala. Nya kadang-kadang
Jangan menuntut ilmu marifat itu jar kekanakan. Itu jar bilanya kalau saya umpai umurnya jar. Kau celum sudah tua. Makin tua magun kada menuntut juga sih din. Nah, amun inya mengerti, inya menerima, biar umur belasan tahun, inya menerima. Kadada lah ilmu tasawuf ni nang gila, ampun maaf. Ulun pang murid berapa ribu, kada terlihat gila, palingan gila lawan jandanya. Mabuk janda gila lawan balu. Nah, jadi ribuan sudah berapa? Ribuan sudah, tidak ada yang gila. Bisa juga boleh jadi umpamanya inya membaca kitab sorangan lalu kada baguru, bisa juga gila. Jadi ulun kada dia gila-gila muat ulun kada kurang pada 2000 nah. Jadi kada ada terlihat gila ya jadi ulun tadi palingan gila janda itu aja. Nah, jadi kada ada nang dadangar gila, nang gila itu bisa jadi nya kada ada gurunya membaca kitab banyak tapi kada ada gurunya lalunya stres memikirkan. Tapi amunnya berkeinginan pun untuk menuntut ilmu, amun ada gurunya insya Allah kada gila. Nah jadi itu tahyul, mustahil lah kada ada gila tuh kada ada. Jadi disinilah kasihan ilmu tasawuf disalahkan. Gara-gara tasawuf ya, kada sembahyang. Inya dasar pangulir kayak pak. Kalinya masalah tasawuf, orang makin tasawuf tinggi, makin kuat ilmunya, makin kuat amalnya. Nah, juga ngeruatinya. Tapi kita kada ini cuma memadahkan jadi orang menuntut ilmu tasawuf sepertinya kada sembahyang, kada puasa, kada dimanyalahkan. Tapi kita kada ada ilmunya, makin kuat ilmunya, makin tinggi ilmunya, kuat amalnya. Yang penting tahu dan menggawi kada kita. Kan perbedaan orang syariat dan hakikatnya kan ada bedanya, tapi persamaannya sama aja. Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad. Kalau orang syariat itu ini maunteng, bilanya beramal banyaknya pahala-pahala yang dia lakukan. Bujur aja juga, tapi tingkatkan ke dunia hakikat. Jadi maksud daripada pahala itu untuk merangsang beramal beribadah supaya terangsang. Oh ini pahala yang sekarang merangsangnya beramal beribadah. Setelah tahu dia marifat kepada Allah, apalah artinya pahala ya Allah dibandingkan dengan engkau ya Allah? Apalah artinya surga ya Allah dibandingkan dengan engkau ya Allah? Nah jadi makanya kita nyaman apabila kita sudah mesra kepada Allah. Sering belum bicarakan karena manusia dan Allah Ta'ala ini diumpamakan seperti tali kabel listrik. Tali kabel listrik itu dua. Itu antara hamba dengan Allah, bersatu tidak berkumpul, bercerai tidak berpisah. Bersatu tidak berkumpul, bercerai tidak berpisah. Dua dalam sebutan, satu dalam kenyataan. Dua kala Allah dan hamba dua kala, tapi satu nyatanya. Nah, ke kiri roh, ke kiri juga jasad, ke atas roh, ke atas juga jasad. Nah jadi antara roh dengan jasad, antara Allah dengan hamba itu satu tujuan. Jadi kada kemana-mana. Parupuk kurci 4 untuk pandang rumah tingginya. Ketepuk-ketepuk mencari Tuhan kada terdapat. Sekalinya nampak pada dirinya. Nah, nampaklah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi inilah kenyataan Allah, kejahiran Allah, sifatnya Allah. Malintang kalau tulisannya Allah, nah Allah. Tapi banyak orang nggak tahu. Itu namanya orangnya nggak tahu. Setiap nama orang pasti tahu. Tulis saja nama kita masing-masing. Nah, nama itu nama orangnya nggak tahu. Kan tulis nama kita masing-masing. Nah, tulis mana ya orangnya ya. Dan orangnya sekalinya di situ. Nah, tulis sekarang kalimat Allah alif lam lam ha. Di mana orangnya? Nampak bila kita berdiri di masjid Allahu Akbar. Bila kita berdiri di langgar Allahu Akbar. Kita berdiri untuk salat Allahu Akbar. Jadi kalimat alif lam lam ha itu kada kemana-mana. Lah panahnya nih nah. Nah alif lam ha ini panahnya. Alif panahkan kepada jat diri roh supaya nyaman. Alif roh. Lam awal sifat nih awak. Nah, jadi lam awal ya awak. Lam akhir asma bangar masing-masing enggak. Kada mau kan artinya Allah Ta'ala seberitaan. Kada mau. Pasti berciri bangaran sudahnya. Huruf H kelakuan. Nah
fi'il, af'al, kelakuan. Namun kita kadang-kadang jadi Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala jadi mau apa kun. Kan susunannya itu kan jasmani lah, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jasmani awak, rohani roh, nurani Nur Muhammad di atas lagi, rabbani Allah Ta'alanya. Nah 4. Jadi peribahasa kata kayak ini, rabbani ini tadi bani, nurani ini adalah baras, rohani ini adalah gelapung, jasmani ya wadai, adunan gelapung kok. Adunan gelapung kada kawa anak jadi gelapung, kada kawa anak jadi baras, kada kawa anak jadi bani. Tapi bani anak jadi apa kawa? Nah, bani kerasa sama rabbani tadi. Nah, rabbani, nurani, rohani, jasmani. Kalau jasmani kada kawa anak jadi rohani, rohani kalau jadi nurani, nurani kalau jadi rabbani. Cuma rabbani di atas ini anak kemana aja kawa? Karena rabbani dari kepada nurani, nurani Nur Muhammad ini kepada rohani, rohani kepada jasmani. 4 kada? Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jasmani awak, rohani roh, nurani yang Nur Muhammadnya sini. Nah, rabbani kita Allah Ta'ala. Nah 4 kala. Makanya kalau dari mana kita kan jasmani, rohani, nurani, rabbani, asal bagaimana? Nah, ya kalau jadi nih bertentu. Nah, jadi disinilah fokusnya. Sama ibaratnya nyior. Nah, mulai bawah kalau engkau nyior, santan, minyak. Atau contoh sama apa sebelum jadi baju. Nah sebelum jadi baju, kapas, benang, kain, baju. Kalau nya kapas kawana, yang asal daripada kapas, jatnya kapas, lalu menjadi benang, menjadi kain, menjadi baju. Jadi baju ini dibulehakan wujudnya, wujud semula si baju ini. Nah dirabit baju. Nah sampai baju kalau kain, dirabit kain sampai benang, dirabit benang sampai menjadi kapas. Ujar kapas, dimanapun kamu menghadap wahai baju, di situ adanya wujud aku. Ujar bani, di mana aja kamu menghadap wahai wadah, itu kan nyatan aku. Apa aja nah? Lah, padahal kan ibaratnya itu kan jatnya bani dari padi, belakang itu padi bani. Ini orang Banjar ini bani aja gitu. Kalau bahasa Indonesia nggak ada yang jual, bercampur-campur. Kalau ketemu saya nanti rawa-rawa ya. Ada bisa bahasa Indonesia. Orang paling sulit biar kalau yang bacaan nampak mabubun Jawa, nah kali bisa bahasa Banjar, nah, kali benar, orang bahasa Indonesia tapi bisa, karena lahir dia lebih bahasa lebih itu tak ada musik, bukan lifak, tak bau mantok ya, hari tangkap itu lebih bulik. Nah jadi disitulah wujud Allah Ta'ala tadi ngarannya insan kamil. Insan kamil itu ada kepada diri Muhammad. Insan kamil mukamil. Kalau kita cuma insan kamil. Makanya jasmani kita ini nah, di bawah hendaknya, rohani di atas, nurani di atas lagi, rabbani di atas. Nurani ini ngarannya ya Nur Muhammad. Nah jadi Nur Muhammad nang di sini tadi kan jasmani, rohani, nurani, rabbani. Nah jadi Nur Muhammad kita ambil. Jadi banyak orang yang menyalahkan tentang pengajian tentang Nur Muhammad. Bayangkan lah, bahkan ulamanya pun ada yang menyatakan artinya itu tidak membenarkan mengajar Nur Muhammad. Bayangkan, jangankan Nur Muhammad, nah tanpa roh aja kan jasmani kalau bergerak. Ini berarti bergerak karena roh, mata melihat karena roh, telinga mendengar karena roh, mulut berbicara karena roh. Ayo, kan hanya roh, belum lagi Nur Muhammad. Mata tuh nak kada kau melihat jangannya kada roh, batis kalau kau berjalan karena kada roh. Apalagi Nur Muhammad di atas ya, hebat Nur Muhammad. Nur Muhammad di atas kedudukannya daripada roh. Nah, jadi rohani ini dibawa daripada nurani, nurani dibawa daripada rabbani. Jadi rabbaninya di atas, nah, nuraninya di bawah, rohaninya di bawah lagi, jasmaninya di sini. Meliputi kelampat, kada berpisah lagi sampainya bulik. Nah kayak nyior sebiji kada berpisah tanam ke bawah tanah, yakin kada buruk. Ya jasmaninya, rohaninya, nuraninya, rabbaninya naliput syariat. Nah syariat pulang, jasmani syariat, rohani tarikat,
nurani, hakikat, rabbani, marifat. Mulai bawah syariat, tarikat, hakikat, marifat. Kalau mau nyiur santan minyak. Jadi 4 ini nah diikat ini pangna. Allahu Akbar. Karena mau berpisah lah. Nah, jadi lenyaplah aku di dalam Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Itulah sifatnya Allah. Itulah kenyataan Allah. Itulah jati diri Allah Ta'ala. Jadi siapa artinya bagaimana? Umpamanya Yasin wal Quranil Hakim. Ujar Muntong nama baca Yasin, aku bujur aja juga. Ujar loh nama baca Yasin, aku bujur aja juga. Ujar Nur Muhammad nama baca Yasin, aku juga bujur. Ujar Rabbani, ujar Tuhan, aku sama bertahan. Jadi keempatnya ini udah berpisah. Ibaratnya itu batali. Nah sama kan dia selalu menjelasakan. Nah camat memberikan instruksi untuk gotong royong kepada lurah. Jadi lurah ini memberikan surat edaran kepada Pak RT. Pak RT memberikan himbauan kepada masyarakat. Nah, jadi 4 kelak masyarakat ini kan banyak. Ya gimana nah manusia ini masyarakat batis tangan nah itu. Jadi masyarakat ini disuruh oleh RT, RT disuruh oleh lurah, lurah disuruh oleh camat. Jadi gawian camat di mana? Gawian camatnya nah tembusnya kemana? Yang akhirnya kepada masyarakat. Sama Rabbani Allah Ta'ala tadi nah kemana gawian siden? Kepada nurani, kepada rohani, kepada jasmani. Jadi pekerjaan jasmani, pekerjaan siapa? Pekerjaan Rabbani kah? Nah, bisa juga nyakan bilanya. Oh ini jar, pada penglihatan mata, tangan nama angkat bujur aja. Ujar roh, aku nama angkat bujur aja. Ujar Nur Muhammad, aku nama angkat bujur. Ujar Rabbani, bujur sabartan. Nah, sama jakanya ibaratnya rokok itu nah tingkat 4. Rokok itu tingkat 4. Bilanya ini di nomor 1 berarti guring di atas. Bila di nomor 2 guring nomor 2 situ. Bila nomor 3 juga. Bila di nomor 4 di bawah nomor 4. Nah jadi di mananya bagaimana? Bilanya bagian nomor 3 nomor 3. Ujar rohani ini aku mendengar berarti dasar. Ujar jasmani aku juga. Ujar nurani aku juga. Ujar rabbani aku juga. Simpulkan sabartaan menjadikan fi'il af'al kelakuan Allah Ta'ala. Nah guyangnya, egalnya, jalannya, dirinya. Anasir insan masakan tuhu wa muharakatuhu. Oh jatuh akulah yang ada rahasia yang ada pada diri manusia, yang mendiriakan, mendudukkan, memberingakan. Mana ya barangnya juga ini pengen. Kita lihat kalau kelakuannya. Ini kalau membangun akan gimana? Kita bertembak kami tang malam ini kalau membangun akan. Amun yang ini kadang nak ada obang. Siapa nih kita sebenarnya? Nah, hu Allah itu bahasa tauhid, dia Allah bahasa tauhid, hu Allah. Kalau bahasa tasawuf, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Nah ini nah, hu Allah, hu Allah. Nah, ternekla. Berarti zikir sehari semalaman 24 jam. 24 jam itu 1 jam 1000, berarti 24.000. Inya berzikir nang kada ketahuan. Nah, amun bertasbih kita berzikir. Karena apabila nya 1000, 2000, 3000 tak goreng kelak terlepas kalau zikir. Nah, tapi kalau ini tidak pernah lepas nah. Kita boleh kena kendaraan tetap. Mana kendaraan tetap. Memajul baju tetap. Oh Allah. Masuk ke dalam WC umpamanya buang air dulu tetap. Lalu kita berwudu tetap. Kita berebat tetap. Lalu guring tetap ada. Nah, ini yang namanya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Karena kita kadang berzikir karena kita sudah melepas akuan. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada diri yang hidup. Nah, lalu kan yang ini nama oleh baigal, nambah guyang, nambah diri, nambah duri, yang ini nah menetapkan kalimat hu Allah. Nah jadi menetapkan kalimat hu Allah. Nah nyaman tuh naik hu keluar Allah. Jadi akhir kalam kita kena kemana? Nah, itu kada mau. Itu orang syariat. Kalau orang sehat biar aja, kalau orang hakikat habisnya napas kita, habisnya hinap kita kada keluar, namun ke dalam. Ya bangga. Kan mulut dikunci sudah kada kau lagi berzikir.
Apalagi kita utamanya sudah opnama, apalagi kita sudah di ruang ICU. Karena aku lagi berpikir irat sudah kaku, tapi ini ada lagi terakhir. Jadi terakhir masuklah. Jadi terakhir napas kita kada keluar, kada kegampangan ilmu ini. Kita ini ilmu bukan anak untuk berdebat, untuk baliman, kada. Untuk supaya kita gulik menghadap Allah Ta'ala dengan nyaman, mencari suasana nyaman. Di dunia sudah sakit, di akhirat mana ulun nang hidup itu pian orang tuna berduit suki alim makrifat kada pemalar pulang ning ini kada pang menyebut manguya beneran mana nang susah kada bungas pulang kada alim ya kada alim tuh kada bapak salat 5 waktu barang ini umah ya baunya nang kaya jembatan jebok di lengger satum. Arau sakit membengki, kena cari balik tambal. Jadi peribahasanya orang susah aja, kawainya menuntut ilmu apa deh orang suki berbalik belak, malik inya tuh berduit suki menuntut ilmu inya. Jadi nang susah ini sadar kada pokoknya buat mohon sudah kayak ancak lumbis kada semua gitu suki kada lawan Tuhan kada tahu, ayo. Jadi di dunia sudah sakit, di akhirat barang kita mencari nyaman. Karena menuju surga ini kada larang, cuma marifat kepada Allah. Apa yang kita mampu amalkan. Jadi rukun Islam kan 5. Syahadatnya ya mana ilmu di sini nah. Sedangkan yang kedua salat. Salat ini dah yang lah. Makanya ulun bila ditakuni orang. Guru pinjir sembahyang jadi ulun ini sembahyang dedehanu aja. Karena pakai itu udah bujur. Dehanu sembahyang johor ampihan gitu pulang. Amun sembahyang tarus mah bisa mamam. Jadi sembahyang dedehanu aja. Nah, jadi artinya kadang sembahyang terus-terusan. Jadi sembahyang aja. Puasa bang, puasa setahun sekali. Nyaman aja kalana. Bajakat bagi sampai nisabnya. Bilanya kan sampai, kan 1 juta selawi. Bilanya 1 juta kurang 1.000 kan sampai ya kan pemalar benar. Oh ya 1 juta selawi 2 juta 50. Haji bagi yang mampu jadi kita tinggalkan dulu haji, kita tinggalkan zakat, kita tinggalkan puasa. Salat aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kada kawa jadinya aku jadi garing berdiam. Ayo, kada kawa pang dipaksa. Aku ada kawajarnya, badi mai kena ada nang rahatan nang sembahyang. Nah makanya kan nang nyaman itu tambahi amalannya. Amalnya itu di tahajud aja. Karena di tahajud ini adalah salat yang paling istimewa di antara salat sunat yang lainnya adalah tahajud. Karena tahajud ini artinya di situ meninggikan derajat di dalam dunia dan akhirat. Masalah pintu rezeki di situ, masalah ilmu di situ. Masalah jodoh di situ juga asal dapat aja bibingnya. Tuhan aja Tuhan wahai malaikat saksiakan itu si Anu bin si Anu ayo orang guringan ini bangun. Baru ya Allah ulun menuntut ilmu marifat ya kurang paham tapi paham. Berikan pemahaman yang sempurna ya Allah. Anaknya paham ya Allah. Tapi kalau menuntut ilmu marifat ini wajib paham kada paham itu kada wajib. Nah nang wajib itu kita belajar. Lalu Tuhan kadang memberikan sempurna paham 50% jangan apa-apa. 10% pun syukur. Menko paham akan dia Tuhan kayaknya yang ada di warung kalau berbicara masalah Tuhan aja. Jadi bagus saja. Lah. Contoh, amun paham berdan bisa mengisahkan kada ada nang pendengarnya. Bicara mah berdan. Jadi kalau bicara mah bicara mana? Karena Jawa. Apa timah-timahnya jadi bagus kalau jadi Tuhan ingin mau baik lihat ya. Oh dasar bujur. Tahi talinga kenapa jadi pahit? Jangannya manis diurungi samut. Mengkada percaya lihat kan. Hanja jadi rame pin atalane. Amal ibadah itu kadang menuju ke dalam surga. Nang menuju surga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan makrifat kepada Allah. Ya jar ujar Rabiatul Adawi orang ahli sufi.
aku lebih baik terjun ke dalam neraka asal kada bisa lawan Tuhan daripada aku masuk ke surga tapi aku bisa lawan Tuhan. Nyata pun kada Tuhan kada kau bilang masuk ke surga. Ayo dijalankannya. Nah jadi biar aja aku masuk ke dalam neraka tapi lawan Tuhan ujar Tuhan pajai kau bilang neraka. Nah itu maksudnya lah. Jadi itu kata ahli sufi Rabiatul Adawiyah, istimewa benar. Jadi seorang ahli sufi itu terkenal yaitu Rabiatul Adawiyah. Dan disitulah orang-orang yang ahli sufi itu wali Allah yang perempuan, ahli sufi, ahli tasawuf. Dan jadi jangan sekali-sekali menyalahkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawufnya bujur aja, orangnya nang kada bujur. Nah jadi kalimat Allah tadi kita tetapkan, maksud kita tetapkan, akan benarkan bahwa nafas kita masuk keluar Allah. Kalau Allah masuk janggal, nah Allah janggal. Jadi nang nyaman tolak keluar Allah masuk kok, keluar Allah masuk kok, keluar Allah. Nah, jadi terakhir lagi, umpamanya kita anak air hayat nanya, main nafas kannya sudah tahu dah Allah Taala. Sok keluar, masuk, keluar. Terakhir lagi nanya, bagaimana? Hilang. Berarti kalau yang masuk tuh meliputi ada orangnya. Roh Allah Taala ada. Nah, makanya ini siapa ampunnya? Jismani ini kan bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Ujar Tuhan, nang masuk ke dalam tanah kubur ini, bulu kulitku, darah dagingku, urat tulangku, otak sumsumku. Dengaran ampunku, ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku. Kada aku berikan bericau. Di dunia aja ini ada rigat sedikit nah di dunia. Ujar rukam licak ku bersih, ku mandi. Di dunia nang licak sedikit, apalagi nang masuk ke yang angkat. Yakin dan nyatakan bahwa ini milik Allah bertaan. Jasmaninya ampun Allah, hatinya ampun Allah, rohnya ampun Allah Ta'ala. Ampun kita buruk. Ampun Allah Ta'ala malah buruk. Nah jadi sesuai dengan ilmu yang kita tuntut, ilmu keyakinan. Wa bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Yakini olehmu dengan seyakin-yakinnya bahwa nafas kamu turun itu Allah, kamu tidak ada, Allah yang ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.